Halo, kembali lagi di Adino Vlog. Masih dalam suasana Ramadan, apa kabar kalian semua? Apakah ada puasa kalian yang bolong? Kalau ada, komen di bawah dan berikan alasannya kenapa. Terasa kita sudah masuk ke puasa ke-15 atau sudah lebih dari 2 minggu kita menjalankan ibadah puasa di tahun 2020 ini. Congratulations untuk kalian semua yang belum ada bolong puasanya. Semoga bisa bertahan sampai 30 hari. Semangat! So, aku mau ngasih semangat untuk kalian yang masih harus WFH karena nggak bisa kemana-mana. Semoga tetap betah di rumah aja walaupun ya agak sedikit boring karena nggak bisa kemana-mana. Dan buat kalian yang masih harus bekerja di kantoran atau nggak bisa WFH, jangan bersedih. Sometimes aku juga berpikir sih enak banget ya untuk orang-orang yang masih bisa WFH atau work from home dan nggak harus keluar rumah, bisa bekerja di rumah, bisa santai. Tapi sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah karena ternyata mereka yang harus WFH pun merindukan suasana kantor. Di video kali ini aku akan buat tentang toleransi beragama di Aceh. Jadi selama bulan Ramadan ini aku akan terus-menerus upload video tentang Aceh, baik itu dari segi culture-nya, tradisinya, atau lain-lain. Buat kalian yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang Aceh, mungkin kalian bisa komen di bawah, bisa rekomendasi aku video apa yang akan aku buat ke depannya. Kenapa aku tertarik untuk membuat video ini? Karena ada banyak rumor atau berita-berita nggak bener tentang toleransi agama yang ada di Aceh, yang sebenarnya mungkin orang ngebaca dari media seperti ini, tapi padahal pada realitanya tidak sama persis seperti yang diceritakan media. Orang yang salah paham karena rule di Aceh itu syariat Islam, jadi orang beranggapan semua harus serba muslim. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena sebenarnya di Aceh itu penuh dengan toleransi keagamaan. Walaupun mayoritas masyarakat Aceh itu beragama Islam, tapi bukan berarti di sana tidak ada masyarakat yang menganut agama lain selain agama Islam. Banyak juga di sana umat Kristen, umat Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Ya mungkin jumlahnya nggak sebanyak di kota besar lainnya karena memang kita mayoritasnya beragama Muslim. Walaupun kita di sana mayoritasnya Muslim dan memang harus berbusana tertutup seperti perempuan wajib memakai kerudung, menggunakan rok, dan untuk laki-lakinya tidak boleh menggunakan celana pendek. Tapi bukan berarti untuk yang beragama non-muslim mengikuti rule yang seperti itu. Ya buat mereka yang beragama non-muslim seperti Konghucu atau Kristen, ya kalau mereka nggak memakai jilbab ya nggak apa-apa. Bahkan juga kalau di dunia kerja, untuk yang non-muslim pun mereka yang wanita juga menyesuaikan diri untuk menggunakan hijab, menyerasikan aja seragamnya gitu. Tapi itu tidak ada paksaan karena mereka juga nggak dipaksa untuk menggunakan hijab dalam bekerja, kecuali mungkin perusahaan mereka memang menuntut untuk keseragaman. Secara pribadi, itu tidak ada paksaan untuk non-muslim menggunakan pakaian yang syariat Islam. Paling mereka hanya dituntut untuk menggunakan pakaian yang sopan. Ya, yang sopan artinya tidak terlalu terbuka. Banyak nih yang nanya, boleh nggak pakai celana pendek di Aceh? Berdasarkan peraturannya ya nggak boleh. Tapi ada nggak yang pakai celana pendek di sana? Ya ada. Termasuk aku juga kadang kalau ke pantai ya, kalau mandi pasti pakai celana pendek. Ya lucu aja kali kalau misalnya aku harus mandi laut pakai celana jeans atau pakai celana panjang, itu kan mengganggu banget. Buat teman-teman yang memang udah pernah ke Aceh pasti tahu gimana keadaan di sana. Jadi aku yakin atau tidak seburuk yang kalian bayangkan tentang peraturan yang berlaku di sana. Jadi walaupun kita syariat Islam, itu toleransinya banyak banget. Ya jadi diri sendiri aja deh kalau misalnya kalian ke sana. Kalian cuma perlu mentaati norma-norma yang berlaku di sana. Ya aku yakin ini nggak cuma berlaku di Aceh aja. Kalau misalnya kalian pergi ke suatu tempat yang berbeda dari daerah kalian, itu pasti kalian harus mematuhi norma-norma yang berlaku di daerah tersebut ya kan, supaya tidak menimbulkan konflik antara warga setempat dengan diri kalian sendiri. Kemudian yang banyak banget jadi pertanyaan juga soal mengenai hari-hari besar keagamaan. Apakah di sana boleh merayakan hari besar agama selain hari raya umat Islam? Ya jawabannya boleh. Cuman mungkin beda suasananya sama di daerah lain ya. Kalau di Aceh selama yang aku tahu, kalau misalnya kayak Natalan, yaitu bagi yang umat Kristen atau Katolik ya tetap bisa merayakan Natal. Cuma mungkin nggak bisa semeriah di kota lain yang kayak misalnya di setiap mallnya itu pajangan-pajangan bakalan berbau Natal semua. Tapi kalau di Aceh itu dilarang. Jadi kalau misalnya kalian mau buat kayak pohon Natal atau mungkin hiasan-hiasan berbau Natal, itu hanya diperbolehkan di rumah kalian masing-masing atau di gereja atau di lingkungan-lingkungan yang memang hanya ada non-muslimnya aja. Tapi kalau misalnya untuk di public space itu dilarang. Kalau untuk pelaksanaan hari raya lainnya seperti Imlek kan,
ya itu tetap ada, cuma mungkin dibatasi waktunya ya, karena aku juga sering lihat kalau lagi Imlekan itu ada juga barongsai, tapi mungkin nggak semeriah di sini, nggak semeriah di kota lain. Terus gimana dengan suasana di bulan Ramadan bagi kaum non-muslim? Nah, umat non-muslim yang sudah tinggal di Aceh, mereka sudah menyesuaikan diri dengan rule yang berlaku, dan juga mereka sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan, sehingga di bulan Ramadan pun mereka nggak terlalu sulit untuk menjalani kehidupannya. Ya mereka tetap bisa makan dan minum, tapi mungkin tempatnya aja yang berbeda. Karena di video sebelumnya kan aku udah jelasin kalau misalnya di Aceh itu selama bulan puasa, warung nasi, warung kopi, tempat makan itu semuanya tutup, bahkan restoran di mall pun tutup, dan mereka baru boleh beroperasi mulai dari jam 4 sore sampai malam. Tapi kalau di siang hari mereka wajib tutup. Jadi mungkin agak kesulitan untuk non-muslim yang memang harus cari makan di luaran, harus sediakan stok makanan dan masak sendiri di rumah. So kalau misalnya dibilang di Aceh itu ketat banget peraturannya, ya memang benar ketat, tapi juga toleransinya kan tinggi. Jadi kalian nggak perlu takut datang ke Aceh dengan alasan takut dicambuk, takut sama syariat Islam, takut ditangkap sama polisi dinas syariat Islam. Itu adalah alasan yang konyol. Jadi kalian itu jangan mudah terprovokasi sama media, karena mungkin media sedikit membesar-besarkan berita yang ada. Padahal faktanya tidak semua sesuai seperti yang diberitakan oleh media. Karena alangkah baiknya untuk kalian itu melihat langsung atau merasakan langsung ketimbang kalian harus percaya sama omongan orang. Terus gimana dengan hukum cambuknya? Nah, ini juga mungkin jadi banyak pertanyaan dari teman-temanku. Memang kita di Aceh itu berlaku hukum cambuk untuk pelanggaran-pelanggaran yang sudah diatur dalam konun. Konun itu mungkin seperti undang-undang, tapi cuman ada di Aceh. Ya aku nggak tahu daerah lain apakah menerapkan hal seperti ini juga atau tidak. Kalau misalnya daerah kalian menerapkan hal yang sama, bisa komen di bawah. Jadi untuk pelanggar syariat Islam ini, memang mereka benar akan diberikan sanksi yang berlaku sesuai dengan syariat Islam. Ya contohnya seperti dicambuk. Tapi untuk kasus yang seperti apa? Kalau misalnya memang kasusnya itu besar seperti perzinahan, judi, mabuk-mabukan, ya itu pasti akan kena sanksi syariat Islam, yaitu dicambuk. Tapi juga mereka yang ketangkap itu nggak langsung dicambuk, nggak langsung hari ini gegap, hari ini dicambuk, itu enggak. Tapi mereka akan diproses dulu secara hukum. Mungkin mereka akan dipenjara dulu sementara waktu untuk diinterogasi, diselidiki masalah seperti apa, sampai sudah bulat masalahnya, sudah fix dia adalah pelanggarnya, baru mereka akan diberikan sanksi cambuk. Dan itu dipotong masa hukuman kurungan tadi. Kan sebelumnya dipenjara dulu baru dicambuk, karena kan nggak langsung dicambuk. Setahu aku seperti itu ya. Tapi kalau mungkin ada kekeliruan dari omongan aku, atau bagi teman-teman yang mungkin lebih tahu tentang ini, bisa komen di bawah, karena aku juga nggak terlalu tahu. Terus gimana dengan penganut agama non-muslim yang melakukan pelanggaran bertentangan dengan syariat Islam? Setahu aku, untuk mereka yang beragama non-muslim, kalau mereka melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan syariat Islam, itu mereka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan hukum undang-undang negara. Setahu aku seperti itu. Tapi kalau ada kekeliruan dari kalimat yang kuucapkan, bisa komen di bawah. Jadi jangan takut datang ke Aceh dengan alasan syariat Islam, karena kita itu tinggi toleransi kok. Jadi sebenarnya untuk mereka yang beragama non-muslim pun, mereka tetap mendapat tempat di Aceh untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya mereka masing-masing. Kita nggak perlu mencampuri urusan agama orang lain selama mereka nggak mengganggu atau tidak mengusik agamanya kita. Yakinilah apa yang kita yakini dan jalankanlah ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing tanpa harus mengusik agama lain. Karena menurut aku, urusan agama itu adalah urusan antara hamba dengan Tuhannya masing-masing. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan informasi tambahan buat kalian yang mungkin memang pengen tahu tentang toleransi keagamaan di Aceh. Dan aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, baik yang kusengaja atau tidak sengaja. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga untuk teman-teman yang masih menjalankan ibadah puasa tetap semangat. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua umat muslim yang melaksanakannya. Sampai jumpa lagi.